Shalom, sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya dalam Bejinduru Channel. Kita kembali dalam program Sudut Pandang. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan berbincang sedikit atau membahas sedikit tentang dua kata, yaitu tentang makna agamawan atau agamawi dengan rohaniawan atau rohaniawi. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita mengenal yang disebut dengan agama, dan kita memeluk agama itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan di dalam agama itu ada nilai-nilai, ada iman yang kita terapkan, ada hal-hal yang perlu kita ajarkan, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini, sahabat-sahabat sekalian, seberapa seringkah kita atau seberapa cenderungkah kita hanya bersifat agamawan atau agamawi, ketimbang kita harus menjadi rohaniawan atau rohaniawi, menjadi pribadi yang rohani. Karena kenyataannya, orang yang memiliki agama belum tentu memiliki kerohanian yang baik. Orang yang mati-matian mempertahankan agama belum tentu dia mati-matian, atau dengan kata lain dia berusaha untuk menjadi rohani. Belum tentu ada pergumulan untuk lebih baik dalam kehidupan keagamaan. Kalau pernah sahabat-sahabat sekalian dengarkan apa yang Yesus katakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang lain, ya itu sangat luar biasa. Makanya nggak ada gunanya kita sama saja dengan orang-orang yang berkata bahwa saya punya agama saya A, B, C, dan seterusnya. Tetapi teman-teman, saat ini adalah waktunya kita menjadi rohani. Kita tetap pegang teguh agama kita, tapi yang terpenting adalah kita menjalankan agama itu dengan baik dan benar, hidup rohani, sehingga tidak hanya sekedar punya nama dalam KTP agama A dan agama B dan seterusnya. Dikatakan, orang yang agamawi itu atau agamawan sering sekali dalam praktik kehidupannya, ketika dia tidak memiliki kerohanian yang baik, maka mereka hanya sekedar untuk mempertahankan doktrin. Mereka menjaga doktrin mereka, peraturan-peraturan A sampai Z dan seterusnya. Itulah orang-orang yang agamawi. Ya. Tetapi orang yang rohaniawan, ya, dia mempertahankan doktrinnya, tetapi yang terpenting di situ adalah dia menjalankan doktrinnya, dia melakukan apa yang dia ajarkan, bukan hanya sekedar mengajar. Pernahkah atau masih ingatkah apa yang Yesus katakan? Dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Orang yang agamawi lebih kepada aksesoris agama. Harus ada ini, harus ada itu, bla 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 bla. Bagaimana supaya indah, bagaimana supaya cantik itu, kalau itu gereja-gereja dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak punya kerohanian, maka tidak ada gunanya. Pentingkah aksesoris dalam rumah ibadah? Penting. Tetapi yang terpenting adalah hidup rohani, mengikuti apa yang benar. Sementara orang yang hidup rohani suka mendengar orang lain, pendapat dari orang lain. Tapi orang yang agamawi tidak terlalu suka mendengarkan pendapat orang lain.
atau agama tetangganya. Dia pikir bahwa dialah yang 100% benar. Itulah orang-orang yang agamawi. Tapi orang yang rohaniawi, dia mau mendengar orang lain. Dia mau mendengar pendapat orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan pemahaman orang lain bukan berarti kita ikuti apa yang mereka pahami. Belum tentu. Tapi hidup yang rohani, kita harus terbuka mendengarkan orang lain. Yang seterusnya, kecenderungan orang yang agamawi hanya label agama, ingin agar orang lain datang kepadanya, dia menggarap sebanyak mungkin datang kepadanya untuk menjadi anggota agama itu, menjadi member. Tetapi orang yang rohaniawi, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana orang itu hidupnya berubah, dia menerima kebenaran itu dengan baik dan benar, sehingga dengan otomatis dia pun akan menjadi bagian daripada agama itu. Jadi bukan menjadi anggota agama atau anggota denominasi tertentu yang terutama, tapi bagaimana orang itu paham betul apa yang diajarkan dalam agama itu, sehingga ketika dia bergabung dalam agama itu, dia betul-betul akan melakukan yang baik dan benar. Itulah hidup orang yang rohani. Jadi kecenderungan orang yang agamawi, dia memaksa orang datang bergabung dengan dia. Tapi orang yang rohaniawan atau rohaniawi, orang yang rohani, dia tidak memaksa orang. Justru dia mengajak orang dengan lemah lembut. Ya kalau berterima, silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Mungkin di lain waktu. Itulah hidup orang yang rohani. Jadi tujuannya harus jelas. Orang yang agamawi, yang hanya label agama, cenderung menyalahkan orang lain. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Menjudge orang lain. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu levelnya masih hanya agamawi itu. Belum rohani. Ya, belum rohani. Tetapi orang yang rohani, ketika dia melihat orang lain berbuat salah, ada kesalahan contohnya yang dilakukan oleh seseorang, maka dia tidak langsung menjudge, kamu salah, kamu masuk neraka, atau kamu tidak layak. Nah, dia mengayomi, dia mengajak diskusi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ayo terbuka, kita bicarakan baik-baik. Apakah ada masalah? Sehingga orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, dia tidak terbebani, malah dia terbuka dan akhirnya dia mendapatkan solusi terhadap masalah. Nah, itulah orang-orang yang rohani, bukan menghakimi, tetapi mengayomi, mengajak diskusi dan memberikan solusi. Ya, kalau saya mengajak orang itu, berbicara kepada orang itu, dan mendoakan orang itu supaya tetap semangat. Karena hidup ini selalu ada kesalahan yang kita lakukan, baik atau besar, kecil atau besar. Tapi bukan berarti kita terpuruk terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Orang yang agamawi, dia cenderung memaksa orang lain supaya menjadi contoh. Kamu harus begini, kamu harus begini, harusnya kamu seperti ini. Jadilah contoh bagi orang lain. Tetapi orang yang rohani, dia tidak banyak berkata-kata. Dia menunjukkan dirinya terlebih dahulu menjadi contoh bagi orang lain. Itu orang yang rohani. Jadi dalam agama itu harus komplit. Ya, kita beragama, kita adalah orang yang beragama yang rohani. Jangan orang yang beragama yang tidak rohani. Itu kacau balau dan merusak agama itu sendiri. Ya, merusak agama itu sendiri. Nah, yang paling parahnya adalah
Orang yang agamawi, yang hanya sekedar pegang memeluk agama tertentu, ketika ada masalah dalam sebuah organisasi itu atau denominasi itu, dan itu tidak berterima dengan hatinya, alias kecewa, maka dia akan cenderung untuk keluar. Dan akhirnya dia menyerang balik agama yang dia percayai selama ini. Berbeda dengan orang yang rohaniawan, orang yang rohani. Dia tidak gampang kecewa ketika ada masalah dalam denominasi itu, ketika ada pergolakan dalam sebuah agama yang dia peluk. Dia cari solusi. Dia bukan justru kecewa, menghina, meninggalkan agama itu, lalu dia cari yang lain. Ya itu namanya kalau Alkitab sebut itu tidak dewasa, ya tidak dewasa secara rohani. Ya. Nah, orang-orang yang agamawan atau agamawi harusnya kita dituntut dewasa rohani, supaya agama itu tidak rusak. Walaupun yang melakukan ini adalah oknum-oknum, tentunya agama tidak mengajarkan hal-hal yang buruk. Tapi oknum-oknum yang hanya sekedar punya label agama, ya seperti ini yang mereka lakukan. Ya, menghakimi orang lain, cepat kecewa, melihat kesalahan orang lain, tapi tidak mengoreksi diri sendiri. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang rohani di dalam agama kita masing-masing. Menjadi pribadi yang menjadi teladan di dalam kepercayaan kita masing-masing. Supaya agama itu menjadi sebuah keharmonisan, menjadi sebuah damai, menjadi sebuah jalan keluar untuk membentuk karakter, untuk membentuk moral kita lebih baik. Dan juga tentunya moral generasi penerus di masa yang akan datang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita di posisi mana? Apakah kita hanya level agamawi? Ingat sekali lagi bahwa agamawi menjadi seorang pemeluk agama atau agamawi itu tidak salah. Dan memang kita harus punya agama. Tetapi hendaklah di dalam agama itu kita menjadi pribadi yang rohani. Yang artinya kita lakukan apa yang diajarkan dalam agama itu tanpa harus memaksakan iman kita kepada orang lain, tanpa harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tanpa harus memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Ajarkan kebenaran kepada orang lain, tapi jangan paksakan mereka bergabung dengan agamamu, karena bukan itu tujuan kita di dunia ini. Ya, kita ajarkan yang baik kepada orang lain supaya orang lain melakukan yang baik, bukan menjadi satu grup dengan kita. Walaupun pada akhirnya ketika orang lain telah melakukan kebaikan dan kita melakukan kebaikan, ya otomatis kita akan gabung. Tapi tujuan utama kita bukan itu. Tujuan utama kita adalah memanusiakan manusia. Membuat manusia atau membuat orang lain lebih baik, dan lebih baik. Hiduplah beragama dengan tingkatan rohani yang lebih baik. Karena agama atau seorang yang memeluk agama tanpa kerohanian yang baik akan merusak agama itu sendiri. Tetapi agama yang kita peluk, yang kita percayai, dibarengi dengan kerohanian yang baik, sungguh-sungguh melakukannya, maka agama itu akan menjadi damai bagi diri kita, menjadi damai bagi sesama kita, dimanapun kita berada. Inilah menjadi pemahaman kita, renungan kita pada saat ini. Salam sudut pandang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.